Wah itu kita selamat semua di mobil. Kita selamat, kita di pintu kita ini batu deh semua. Ya mobil hancur, kaca pecah semua. Ya itu dia udah kayak mau mecahin kaca, iya mau nusuk apa segala macam gitu. Jadi tapi mobil tetap kita itu supir sempet ada yang ngalungin. DKI ini yang satu ini udah ya doyong-doyong lah ibaratnya. Gue bawa kayu doang, tapi gue pengen tusuk gitu, pakai kayu itu gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Rian Nyonya Channel. Gue masih bersama Bang Ronald, ya, alumni dari Kampung Jawa tahun 2005. Untuk teman-teman, jangan lupa ditonton part sebelumnya ya. Oke, Bang Ronald. Bang Ronald, pada saat di tahun era-eranya Bang Ronald nih ya gitu ya. Saya mau nanya dulu nih, ketika Bang Ronald bersekolah di Kampung Jawa, itu kan selalu nggak mungkin nih, Bang Ronald ini sendiri pasti ada nih kayak tandem atau teman baik yang benar-benar berangkat sekolah bareng, apa bareng gitu ya. Monggo Bang Ronald, siapa aja Bang Ronald? Untuk Basis Cengkareng, enggak, khususnya yang satu kampung nih, ya, satu kampung dulu nih ya kan. Basis Cengkareng 204 yang satu kampung ya jelas ya. Kalau waktu gua kelas 1 itu ada Maman, ya, Bang Maman, Tanduk, Epi sama gue kan. Ada sih abang-abangan satu lagi, Wawan, tapi emang dia jarang terbit. Di 204? Nggak gue lupain itu. Nah, di 204 sendiri banyak ya. Angkatan gue kelas 1 itu paling banyak. Banyak ya? Paling banyak. Paling banyak ya? Dan emang ya mentalnya luar biasa ya. Kalau gue sebutin ya banyak. Tapi yang paling deket dan sering ketemu sampai nongkrong bareng terakhir gitu. Maksudnya pulang lebih terakhir. Ya itu ada beberapa yang sampai saat ini mungkin masih dekat sampai sekarang. Ya kayak bisa gue sebutin aja kali ya Bang. Boleh. Yasin, Bang Yasin, Bakti, Epi, Tanduk mau udah ketahuan satu kampung. Isal atau disebutnya Tile. Halo, Bang Isal, Tile. pas pampres. Sehat-sehat ya Pak. Ada Ger, ada Ucrit. Nah, itu yang mungkin Pandu ya, beberapa yang masih gua ingat-ingat gitu ya. Mungkin ya dengan untuk angkatan gua ya, kalau ada abang-abangannya beda. Dengan hadirnya Bang Ronald nih ya kan di Rian Nyonya Channel nih, mudah-mudahan untuk teman-temannya Bang Ronald nih bisa saling tegur sapa nih ya, boleh di kolom komentar. Bukannya nggak bermaksud untuk tidak disebutkan ya Bang Ronald ya. Manusia suka lupa gitu, tolong diingetin lah gitu. Oke Bang Ronald, pada saat di eranya Bang Ronald nih masih ada rasa-rasanya yang dijuluki tuh SMA rasa STM nih ya kan, Songosik. Iya, Songosik gitu kan. Pernah ada momen dengan Songosik yang kalau nggak salah itu tragedi yang di Kepung apa gimana tuh Bang Ronald? Kurang jelas juga nih, coba mohon diceritain nih Bang Ronald nih. Dengan Songosik. Sebenarnya itu ya memang karena gue ada di situ ya, jadi gue bisa ceritain detailnya itu. Bukan di Kepung sih sebenarnya, kita pulang. Kita kalau nggak salah itu ada 9 orang, 9 personil gitu, abangan sama pokoknya lengkap sih. Tapi 9 orang, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Dicampur jadi 9 orang. Iya, jadi 9 orang. Dan ya uniknya di situ semuanya megang BR. Wih, kebetulan lagi bawa nih ya. Emang megang BR semua, sampai lebih itu BR bahkan, emang bener. Dan begitu udah sampai di gelas, sebelum gelasnya kan Songosik itu pabrik gelas kan? Iya. Samsat itu ya. Nah itu kita lihat dari kejauhan itu lah, Songosik baru bubar. Kan. Ya namanya kita kelas 1 kan komandonya tetap gimana gitu.
lanjutin. Wih. Nggak ada yang ini kan bober semua kan. Bawa. Nah, udah standby udah di jalan. Tiba-tiba itu ada polisi ya. Ada bapak polisi yang baik hati. Ada apa ini gitu kan. Nanya, Pak polisi udah nanya nih. Dia bawa motor. Bawa Iya, motor. dia bawa motor. Ada apa ini? Gitu ya. Itu biar kita umpetin semua. Kita umpetin. Itu Pak, mau pulang Pak. Tapi di depan udah rame tuh. Iya. Akhirnya ya mungkin inisiatif polisi supaya nggak ada terjadi tawuran ya. Dia bilang, saya berhentiin mobil. Ya kan, saya kawal. Itu mobil Metro Mini P12 kalau nggak salah. Kocak sih sebenarnya. Ya, jalan. Itu mungkin kalau yang masih inget ya, ini cerita real aja. Cerita real aja itu. Cerita real lucu dan unik lah. Jalan, begitu udah pas di tengah-tengah 96. Itu polisi hilang yang awal. Oh, duluan kali ini? Iya, karena dia ngawal di depan, nah, mobil di belakang. Dia hilang gitu, jadi kita nih apes nih. Wah itu, kita selamat semua di mobil, kita selamat, kita di pintu, kita ini batu udah semua. Cuman ya di situ kita iba sama si supir. Iya. Ya mobil hancur, kaca pecah semua, penumpang teriak-teriak segala macem. Di situ ya kita kolekan seadanya. Ya tapi kita lewat. Ini maaf nih Bang Ronald, pas lagi di depan Songosik, pas banget di depan Songosiknya, Ya. langsung ada yang naikin nggak Bang? Nggak dinaikin. Jadi Songosik nih kanan kiri nih, mobil lewat nih, mobil lewat. Ya itu dia udah kayak mau mecahin kaca, iya mau nusuk apa segala macam gitu. Jadi tapi mobil tetap kita, itu supir sempet ada yang ngalungin. Nah, posisi gue kan di belakang tapi ya, posisi supir dikalungin sama anak-anak. Maksudnya suruh jalan. Suruh jalan. Jalan udah jalan. Terobos gitu ya. Terobos. Ya udah terobos, udah. Kita juga minta maaf sama si supir. Kita nggak, yang salah kan bukan salah sih sebenarnya, polisinya niat baik, tapi memang keadaannya beda. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa waktu itu kan. Harusnya memang dikawal sampai benar-benar kondusif ya. Kondusif. Ya akhirnya udah kita kolekan ya seadanya, kita lewat pulang. Ya, kesiannya cuma. Selamat Bang ya? Iya selamat. Dan di situ nggak jadi ribut, tapi memang unik tapi. Unik ya. Ya kalau memang sebenarnya sih serem juga sih Bang itu Bang, ya kan? Bukannya serem-serem lagi lah. Di dalam mobil bingung juga tuh ya. Itu kalau mungkin si supir gitu berhenti mendadak, kita nggak tahu kejadiannya. Berhentilah total gitu, kita nggak tahu. Kita jadi apa di situ. Iya makanya ya apa ya, perlakuan mungkin dari pihaknya Bang Ronald mau ngalungin si Pak supir ini bukan semata-mata bukan untuk melukai Bang ya. Bukan melukai, karena memang jadi kan biar ya terobos, jangan sampai berhenti gitu. Itu adalah salah satu apa ya, aksi dadakan mungkin ya, supaya biar selamat lah Bang ya. Nih yang sebenarnya sih yang dibilang penasaran ya, kalau dari pihak Kampung Jawa nih gitu kan titik Setka nih yang dibilangnya benar-benar ibaratnya surganya nih ya kan, surganya di Setka gitu kan. Momen di Setka Bang. Setka itu momen paling banyak sebenarnya, karena memang kalau kita lewat depan ya, jalur depan itu namanya. Kalau belakang kan pesing. Iya. Itu kita kalau udah lewat jalur depan itu kita antisipasinya dari Jeling, jembatan Jeling turun. Itu di gang sebelum rel itu, gang apa sih namanya saya lupa. Pokoknya itu ada Poncol, ya kan. Lewat rel ada Budut, ya kan. Nah itu ngerasain momen paling lama ribut di Setka. Waduh. Itu ribut terlama nih ya. Ribut terlama. Mungkin kalau dibilang waktunya itu bisa sampai 35 menit atau 40 menitan lah. 35 menit lah, kita nggak mau lebih-lebihin karena emang udah capek banget itu kita. Lama banget ya, setengah jam loh ribut itu. Bener, lama banget. Ketemu siapa Bang Ronald? Ya itu awalnya kita lewat Poncol, ributin Poncol, kita lewat, ternyata kita dipres sama Budut. Ini donor 4 doang apa gimana nih Bang?
Waktu itu ada anak kamput juga yang ikut praktek ya. Kamput iya, prakteknya kamput sampai di sana ya. Kamput praktek di Jawa Iya. ya. Kita basis Cengkareng sama gabungan itu anak kamput. Tapi nggak banyak sih. Kita di press. Akhirnya kita tengah-tengah rel, ribut di rel situ. Sebelum jadi playoper lah masih lega lah, masih lega lah ya. Masih enak Jakarta iya, dulu ya. Masih luas. Ya itu momen yang paling lama buat saya itu ribut karena maju mundur sampai yang namanya mungkin saya nggak pernah lihat orangnya tapi dengar nama Ambon Biak ya. Wah, Bang Ambon Biak ini Ya, legenda Poncol nih kan, Poncol 30 ya. Itu keluar itu Bang Ambon Biak itu dan ada yang teriak Bang Ambon Biak. Ya emang sih mungkin kalau sekilas mata kita lihat serem orangnya. Serem gitu. Pada saat di jalur. Iya. Ya itu sih momen yang menurut gue tuh paling lama ribut di situ karena tarik mundur. Akhirnya kita kalau dibilang menang enggak ya kalah enggak ya udah kita larinya emang kalau jurusan rel itu kan ke Angke sekalian ke sekolah. Dia udah nggak ada yang sekolah jadinya. Jadi nggak ada yang sekolah tuh ya. Banyak juga tuh ya. Yang praktek gimana tuh Bang? Entah itu anak kamput yang praktek ngelanjutin apa enggak gimana nggak tahu juga. Kita udah capek masing-masing udah ikut jalur abang-abangan aja deh. Berarti memang karena dibilang lama mungkin satu emang tempatnya luas Bang ya. Ya, udah gitu kan selebihnya kan selain anak Poncol, anak Budut itu kan DKI-nya juga nyampe. Oh, Jadi kita bener-bener ribut. Ya itu nggak tahu ya DKI ribut sama Poncol sama Budut apa enggak. Kita yang di Cicer ya kita. Ribut terlama, hampir setengah jam nih. Emang capek Bang ya? Iya capek lah, kita kan tahan supaya kita nggak jebol. Walaupun kita jebol ya tetap kita pasti aman gitu. Tapi kita nggak mau sampai jebol gitu. Sampai kita ya itu sampai bener-bener kita capek sendiri akhirnya kedua kubu ya kalau Kedua kubu ya. Ya 3 apa 4 kubu lah maju mundur. Ya udah capek sendiri akhirnya tarik mundur jalan lah ngikutin. Dan di situ memang nggak ada kereta lewat lagi waktu itu. Iya. Setengah jam itu. Soalnya sekarang kalau nggak salah tuh setiap 15 menit Bang. Makanya saya bingung dari tadi, saya mau nanya tuh, setengah jam nggak ada kereta lewat nih. Iya itu. Kan minimal bisa istirahat dulu sebentar kalau ada kereta lewat. Ntar dulu ya, ngerokok dulu gitu ya. Sabar Bang gitu. Udah gitu kan batu nyabak Bang ya. Kalau Tapi batu emang banyak. ya bingung sih kalau dibilang main batu gimana tuh Bang. Apalagi kalau ada Bang Ambon Biak tuh udah turun tuh. Bambu kita batu apa segala macam udah situ. Tapi ya kalau untuk BR kita seadanya karena memang waktu itu BR nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak. Jadi Gunain aja yang ada nih. Bambu apa. Itu momen ngebalikin itu waktu itu yang gue inget tuh Nuno bawa bambu panjang. Bang Nuno. Sehat selalu Bang Nuno. Bawa bambu panjang gue. Ya sama kakak kelas yang lain juga itu banyak. Bang Nuno ini nahan Bang Ambon Biak apa gimana? Yang jelas bukan Bang Ambon Biak doang karena emang di situ kan udah ngumpul tiga sekolahan itu ya. Yang di Cicer Jawa doang nih ya. Iya, udah bingung kita juga. Yang penting kita jangan jebol ya. Jangan jebol itu doang. Kocar kacirnya parah kalau di rel kan batu apa. Iya, bingung. Kadang-kadang ya amit-amit kadang-kadang nyangkut juga di rel nih. Karena kalau lagi lari di rel kereta ya begitu dah pokoknya. Itu menurut gue sih benar-benar momen ya emang satu capek udah setengah jam ya kan 35 menit wah ribut kita nahan maju mundur berarti ya memang udahannya selesainya itu memang karena adalah lelah, udah capek gitu kan tarik mundur tapi kita nggak jebol kita tarik mundur bukan karena kita jebol dia juga udah banyak masa juga kan warga udah pada keluar nih ya. Itu posisi kelas berapa Bang Ronald? Masih kelas 1. Masih kelas 1 kan? Iya, masih kelas 1. Langsung disuguhkan dengan momen-momen yang sangat fantastik. Gila. Kalau dari kelas 1 aja momennya udah kayak gitu Bang Ronald. Nah, saya mau nanya nih, ketika Bang Ronald udah bisa dibilang abang kelas, udah mulai jadi abang-abangan nih Bang Ronald nih, ya kan, gitu kan. Naik kelas 2, kelas 3 kan memang udah fokus nih, ya kan. Fokus, tapi kita masih sering awal lah ya.
kelas 2, kelas 3 muncul lah nih, ya kan, wajah-wajah baru, ya kan. Bang Ronald nih melakukan kayak kegiatan yang dibilang tadi penataran ke kelas 1 apa enggak? Kira-kira dari basis 204 dulu. Ya sama halnya kayak abang-abangan gua di atasnya. Gua pribadi pun nggak ada yang lu harus begini, lu harus enggak ngospek, nggak ada begitu. Lu ikut basis Cengkareng, ya ikut alurnya. Ya, ribut. Ya kalau emang lu jebol di kelas 1, abang-abangan lu di belakang gitu. Sama waktu kayak gua kelas 1 juga. Kita kelas 1 di depan, kalau kita udah nggak kuat, ya abang-abangan yang maju. Iya. Gitu. Tarik. Jadi nggak ada yang kalau gue denger ya mungkin nggak tahu bener apa enggak realnya gitu, kalau anak DKI katanya gue kelas 1 kalau nggak mau maju ditendangin apa gitu. Nggak, kita nggak seperti itu kok, karena memang yang gue bilang tadi, mungkin angkatan gue ya dibilang tim hore ya, tapi kompaknya kita ya itu doang sih kuncinya ya. Ya nggak buat solid. Jadi iya solid itu. Ya Bang Ronald, ketika Bang Ronald udah mulai kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, ngelihat nih di adik kelas nih udah mulai kelihatan nih, udah mulai, wah ini apa ya dibilangnya, calon-calon prajurit, calon-calon prajurit, bibitnya nih gitu ya. Siapa itu Bang Ronald di 204? Bibit. Bibitnya mah bibit dia dah. bibit unggul ya, ya. bibitnya untuk keluarga dia sih sebenarnya. Yeah. Karena ya nah, cuman kalau untuk kita dalam waktu zaman masih sekolah kan, kita ngelihat ada sosok adik-adikan yang ini kelihatannya agak kurang tapi suka ikut. Nah, ada yang kelihatan menonjol, nyali ya, nyalinya agak dilihatnya berani lah termasuknya. Itu ada beberapa adik-adik memang di basis Cengkareng sendiri yang lumayan menurut gue ya, bisa gue sebutin mungkin Dodo, Bang Dodo, Jawa Endar, Agung Tendemonge, Bang Agung Monge, Benito kali ya. Dan selebihnya mah ya kenal ya, tapi malum lah udah lama juga kita nggak bisa sebutin satu-satu. Mungkin yang mohon maaf ya mohon maaf buat adik-adikan yang nggak disebutin namanya, tapi nggak maksud untuk ngelupain gitu, karena memang udah momennya udah terlalu lama. Abang kita lupa. Udah puluhan tahun Bang ya? Ya 2005, sekarang udah 2021. Iya, dikit lagi nih udah ganti lagi nih tahun nih, kan. Momen ngelihat adik-adikan yang udah kelihatan bener-bener, wah ini kayaknya nih kalau gue udah lulus gitu ya, udah kelas 3 gue udah selesai gitu di Kampung Jawa, basis 204 nih supaya nggak redup nih gitu ya. Berarti yang tadi tuh ya? Yang tadi, karena kan kita juga ya sama halnya kayak gue dididik sama abang-abangan gue, ya lu keluarin nyali lu gitu aja. Jadi gue pun nggak ada tataran khusus, lu harus begini, lu harus begini, lu harus bober. Itu mereka inisiatif. Mereka nyalinya besar, ya mereka bober, dia mau aman ya mereka bober gitu aja. Karena didikan dari abang-abangan turun ke kita yang satu angkatan ini, angkatan 2005 ke bawah juga begitu juga. Jadi yang kelihatan, yang kelihatan ya udah. Mereka yang kelihatan itu biasanya yang mau nongkrong. Sama halnya kita juga yang kelas 1, waktu gua kelas 1 juga kita mau nongkrong bareng sama abang-abangan, mau sampai jam berapa. Ya itu lama-lama namanya di situ udah mulai kedenger ya gitu ya. Ini kalau memang sih kalau kayak Bang Dodo, Bang Dodo nih. Memang Bang Dodo nih. Bang Jawa Endar ya kan, wah emang itu udah. Ada juga kalau nggak salah Bang Bebek ya. Iya mungkin salah satunya itu, dan mukanya gua apalah, ada mungkin ada fotonya juga. Tapi namanya aja yang
Iya bang, ini ketika ada kabar tentang Bang Ronald nih ya, momentum ketika Bang Ronald nih pernah ketinggalan pada saat terlalu fokus nih. Iya, itu gimana tuh bang? Maksudnya terlalu fokus nyecer satu orang, kenapa emang tuh Bang Ronald? Coba monggo diceritain Bang Ronald. Itu kita pulang, kalau nggak salah itu arah pulang ya, mau ke Cengkareng. Itu di Harja, ternyata dipantekin sama DKI. Wih, Ya, rival nih. ya rival. Itu kita turun, kita jalanin, kita fight sama rival. Nah, di situ ada momen dimana ada anak DKI ini, yang satu ini udah ya doyong-doyong lah ibaratnya. Ya kan? Capek apa gimana tuh bang? Gua nggak ngerti dah dia gimana, pokoknya dia udah jatuh, sempet jatuh juga. Tapi gue terlalu fokus sama dia ini karena gue pengen nyecer dia ini, ya kan. Emang gue nggak bawa BR waktu itu. Gue nggak bawa BR, gue bawa kayu doang. Tapi gue pengen tusuk gitu, pakai kayu itu gitu. Ketika dia udah bangun, posisi bangun, gue sadar kalau anak-anak tuh udah lewat. Maksudnya udah lewat? Udah ngelewatin DKI yang itu. Jadi mereka ada yang jebol nih, mereka DKI jebol. Tapi ya ada satu yang Menahan? Iya, nahan, tapi dia minggir gitu kan. Minggir. Nah, anak-anak ngejebolin kan. Udah sempat lewat aja intinya. Udah lewat aja intinya, mau pulang kan. Nah, gue di sini masih ngecer dia nih. Masih gue uber-uber nih dia nih, karena posisi udah sempet jatuh dia, gue mau tusuk kan ceritanya. Nah, pakai kayu doang, gue nggak bawa BR. Udah bangun, gue sadar, wah anak-anak nggak ada. Nah, kan? Gue dibalikin. Karena mungkin lihat kan sendirian nih, ketinggalan nih. Ada 4 orang gue waktu itu. Yang gue inget sama Kancas, Bang Kancas. Kalau ente nonton bang, mungkin masih inget kali bang ya. Kita sisa berempat waktu itu. Kita dibalikin. Lah anak-anak udah lewat. Ya mau gimana? Ya kan balik-balik badan nih, kita berempat doang. Bukan kita nggak berani kan, dia masanya masih banyak. Balikin, akhirnya kita diuber-uber tuh terus tuh sampai ada patas lewat, kita naik patas, turun di Sahabat, kita jalan. Itu terlalu fokus tuh bang ya? Iya. Karena ngeliat memang ya posisi iya, si rival nih udah ada yang nahan, udah agak-agak doyong nih ya kan? Itu nggak tahu siapa, pokoknya gue mah waktu itu emang jujur ya pribadi gue nggak terlalu kenal sama, maksudnya nggak kenal nama si rival tersebut kalau nggak bukan yang dia yang bener sering dilihat di pokoknya yang selalu tampil ya, ya. selalu tampil gitu. Ya tapi dibalik ceritanya Bang Ronald nih ya, ketika tadi kalau memang itu benar-benar ketangkep mau ditusuk pakai kayu tuh, sekali lagi kita ini bukan lagi apa ya, bukan lagi mau ngebanggain diri enggak. Apalagi kita mau ngebuka luka lama nih, ketika Bang Ronald bercerita timbul lagi gini apa kayak kebencian, dendam gitu. Mohon maaf sebelumnya, kita mohon maaf ya Bang Ronald ya. Betul. Ini kita memang lagi aktif-aktifnya untuk mengkampanyekan ke adik-adik supaya untuk stop tawuran gitu aja sih, kayak gitu. Jadi sekali lagi bukan buat menyombongkan diri, bukan gitu. Tapi juga untungnya Bang Ronald nih ketika ketinggalan sama basis nih, ya nggak sendiri juga, berempat, tapi memang ketinggalan dan untungnya nggak ketangkep tuh bang ya? Enggak, tapi mereka tetap masih nguber. Masih nguber ya? Iya, masih nguber, kita masih dibalikin. Itu dari Gelas ke Cengkareng tuh bang? Sampai Sahabat, kita balik lagi arah. Oh balik lagi ke arah. Kita malah balik arah kita. Jadi bukan arah ke Cengkareng, yang Cengkareng udah lewat. Udah kelar ya kan? Akhirnya kita balik ke arah sini, ada patas lewat, kita naik patas, turun di Sahabat, kita jalan, anak-anak udah pada nyantai-nyantai ya, jalan dulu, gue udah tinggal. Ya memang dibilang rutin ya, memang rutin nih pasti ketemunya dia, apalagi ketemunya di Harja tuh ya kan. Aduh nih teman-teman di Rianyo Channel, gue sama Bang Ronald nih seru banget sih ngobrol. Waduh nih cerita ketika beliau momen dari kelas 1 sampai kelas 3 nih bang. Kalau kelas 3 nih momen lulusan kan udah pasti tuh bang, kalau lulusan tuh bang tuh ya. Gimana tuh bang kalau pas lulusan tuh bang, di eranya Bang Ronald nih 2005? Iya. 2005 nih 2005. 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 2005
yang gue alamin sendiri sih memang. Itu mungkin gue ngerasain ribut atau tawuran yang menurut gue itu paling banyak masanya. Itu di Harmoni itu udah kayak air isinya pelajar semua. Oh, di Harmoni nih. Ya, di Harmoni. Tepatnya sih Gajah Mada ya. Gajah Mada. Di Gajah Mada itu udah kayak air serius. Gajah Mada Square ya? Nah, itu kita lulus-lulusan udah keluar duluan kan. Kita kompas semua gitu, lari. Oh, itu basis di situ semua. Kita lewat kompas. DKI juga keluar. Momennya juga sama-sama lulus nih ya kan? Di situ bentrok lah kita itu yang gue tadi bilang itu udah isinya udah kayak air, itu pelajar semua itu. Wah, itu udah momen paling BR. Itu udah ketutup semua jalan tuh Bang ya? Udah ketutup. Pelajar semua udah. BR itu setas keluar. BR banyak, bom molotov ada. Wah, gile. Siap perang nih asli nih. Iya, asli itu. Itu paling yang gue bilang ribut paling lama udah paling epic nih. ya, paling epic nih. Epicnya ini di sini ribut udah kayak perang Majapahit lah jatuhnya aja. Wah, udah rame bener. Rame ya, dia rival rame, sini rame. Udah akhirnya kan kita pecahnya karena polisi ya. Polisi. Nah, kita pecahnya karena polisi. Di situ ada kawan anak Tanah Abang, namanya Dedi. Halo, Dedi. Ya, Bang Dede. Ya, itu sempat kena. Ya, Tomprok nih polisi nih. nggak sama polisi kena. Kena. BR kalau nggak salah. Tapi nggak terlalu parah sih ya. Yang jelas mah kita bubarnya masanya udah karena polisi. Nah, di situ momen gue yang paling menurut gue pribadi gue ketawa ya, lucu gitu. Jadi emang di situ semua ya kita juga pada mau nyelamatin diri sendiri karena kita nggak mau ditangkap ya atau gimana lah, namanya mapolokis mah ribet urusannya. Telanjangin aja. Iya. Nah, itu gue masuk ke gedung ceritanya. Masuk ke gedung kosong. Ya kan. Gedung kosong, udah polisi tuh udah semuanya udah nyari sampai ke gedung-gedung itu pun nyari. Ini gue sendiri loh, tapi kawan-kawan gue yang lain nih, yang barengan gue udah aman naik ke plafon kalau nggak salah. Oh, polisi masih ngejar nih Bang ya? Ya, masih ngejar dan gue di situ nggak tahu gue nggak bisa naik apa gimana karena udah posisinya udah panik. Gue buka seragam. Ya kan, gue buka seragam waktu itu masih pakai kaos kan, ada cadangan celana lepis juga di tas. Yang udah bawa ya? Udah gue bawa emang. Di situ gue udah kayak tukang, tahu nggak? Tukang cat. Di situ gue nggak tahu mikir otak gue secepat itu. Harus jadi apa nih gue nih? Iya, gue buka seragam, gue taruh tas, gue umpetin. Di situ ada gagang cat, gue begini. Datang itu pelokisnya, Bang lihat anak sekolah. Enggak Bang, enggak Pak. Ya di situ gue ngerasa kayak orang bodoh, tapi gue mau ketawa tapi gue deg-degan, gue takut gitu kan. Kagak Pak, nggak apa-apa itu ya. Berapa itu Pak polisi yang lagi ngejar? Yang di gedung gue 3 orang. Yang masuk yang lainnya kan banyak, emang banyak itu. Dan infonya setelah gue lepas dari situ, ya itu ada kawan-kawan gue termasuk basis Cengkareng yang ketangkep dan ditelanjangin itu. Pokoknya kalau udah ketangkep pelokis, aduh. Itu pun gue juga nggak bisa pulang. Gue udah di situ juga nggak bisa pulang. Jadi gue kena Abang dulu, standby dulu sama Abang, sore baru gue pulang. Itu apa ya namanya, gerakan inisiatif. Inisiatifnya harus benar-benar. Jadi iya, jadi kayak tukang cat gue. Ada Pas lagi ada bambu panjang, ada rolannya gitu. Jadi gue ya begini kayak tukang cat. Gitu. Tapi untungnya langsung langsung nemu cara lah ya gitu ya. Karena kalau lambat dikit mikirnya udah kan kepegang ya udah. Udah pasti kepegang, kadang tinggal gue sendiri. Yang lain udah pada naik. Jadi gue dibilang mungkin gue nyelamatin teman-teman gue juga di situ maksudnya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya kan.
Langsung balik arah deh ya. Iya, balik kanan, udah aman, anak-anak turun, cabut lagi. Bang Ronald, kalau kita dari tadi ngobrolinnya benar-benar serius tentang jalur ribut, wah ngeri-ngeri gitu kan ya gitu ya. Nah kalau momen ibaratnya dibilangnya bukan momen lucu sih ya gitu ya. Unik. momen uniknya kadang-kadang masih inget juga sampai sekarang Sampai gitu. sekarang. Ada bang? Yang Ada beberapa yang memang itu buat gue dibilang lucu yang enggak. Ya unik ya iya. Karena gini, yang pertama mungkin gue sebut waktu itu lagi di Harmoni ya. Lagi di Harmoni kita biasalah naik patas kan, mau ke Kompas. Itu kita dirazia. Kita dirazia sama polisi. BR ada tapi nggak sampai ketahuan. Ini mau sekolah apa mau sekolah karena kita Harmoni mau ke Kompas. Kompas itu kan mau sekolah. Maksudnya kenapa harus diraja? Memang udah ada bocoran pengen? Bukan bocoran sih, nggak tahu momen? itu polisinya mungkin nggak seneng lihat kita lagi pada mendeng apa gimana. Itu ada beberapa emang kita diberhentiin, jelas-jelas kita diberhentiin di razia. Mungkin razia BR atau gimana kan nggak tahu. Raja sajam ya? Iya, itu diberhentiin dan dibedain ya, kelas 3, kelas 2, kelas 1 gitu. Oh, dipisah-pisahin. Iya. Itu masih kelas 2 yang mungkin gue lupa atau gimana ya. Itu pokoknya yang mungkin kawan-kawan yang masih inget ini menarik buat gue dan gue juga nggak lupa, mungkin kalian juga nggak lupa. Dibantu inget ya teman-teman di Ya, komentar. itu kelas berapa gue juga lupa. Yang jelas itu waktu itu turun semua dari patas. Gue pakai kalau nggak salah pakai kayak batik ya. Batiknya batik apa gue nggak tahu, itu sekolahan mana gitu. Ketika gue udah dirazia, nah ini DKI lewat. Nah, karena ada polisi itu kan kita nggak diributin, ya kan nggak bentrok. Disuruh lewat sama polisi. Nah polisinya ngelihat ada batik yang sama gue nih Di DKI. DKI. Kamu anak mana itu? Katanya. Saya di sini Pak. Itu batiknya sama kamu. Buset Pak, kira-kira saya bilang. Oh disuruh gabung sama DKI? Iya, gue disuruh gabung ke sana. Akhirnya kan, ya gue bilang itu musuh Pak, rival Pak, ya kan. Gak mungkin lah saya gabung, ini mah batik cuma saya dapat doang, saya bilang gitu. Nah akhirnya kita dikumpulin nih, dijajarin. Ya pokoknya seangkatan lah gue lah. Nggak ada abang-abangan yang pasti itu. Maaf nih Bang Rona, saya potong ya. DKI nggak dirazia? Enggak, dikasih lewat. Iya dikasih lewat karena mungkin ya kalau dia berhenti di situ timbulnya bentrok pasti. Iya sih. Iya. Kalau dirazia aja pasti timbulnya bentrok. Akhirnya kita dikumpulin itu yang seangkatan nih, seangkatan gue nih semua. Polisinya ngucap, lu maju satu, gampar semua teman-teman lu. Ya, Waduh. iya, gampar nih. Kita berjejer berdiri. Gampar pelan. Tes. Sini katanya. Entah itu siapa ya orang pertamanya ya. Yang pokoknya gue lupa inget ya. Tapi pokoknya itu orang pertamanya itu dipanggil lagi sama polisi. Kamu tahu nggak cara ngegampar gimana? Wah, kencang-kencangnya dia ngegampar. Set. Akhirnya dia ulangin lagi. Dengan kekuatan yang sama nih? Iya, kita digampar sama kawan sendiri. Tapi ganti-gantian gitu Bang? Iya, muter. Mau muter? Dia gampar nih, yang satu gampar. Sampai baris selesai, ya udah gantian tuh gampar. Akhirnya udah begitu doang kita disuruh sekolah. Gila. Rasanya digampar temen sendiri. Coba itu. Maksudnya dari pihak Pak Polisi ini nyontohin cara ngegampar yang bener tuh benar-benar sekuat tenaga tuh ya? Akhirnya diulang tuh Bang ya? Awalnya dia kan ngegampar pelan kan karena mungkin teman merasa nggak enak kan. Dan dipanggil lah. Sini, kamu mau tahu cara ngegampar yang benar? Gampar sekenceng-kencengnya. Akhirnya dia praktekin ke kita. Temen gampar temen. Ya, kita muter mau itu. Mau ya Bang ya? Ya kan dia abis dia gampar, dia paling ujung, ya kan? Datang yang ini. Sampai gue pun ngegampar teman-teman gue sama.
ke semua kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga yang gitu? itu seangkatan gue doang. Tapi, Oh, yang digituin? iya, yang ini gue nggak tahu dia Diapain lah ya? diapainnya, gue nggak. Ya buat rekan-rekan yang masih ingat itu mungkin momen gue yang buat gue itu gak bakal lupa ya, karena ngegampar temen sendiri dan digampar temen sendiri. Tapi pada saat di razia sama Pak Polisi itu memang ada yang kedapatan bawa saja, Bang? Sebenarnya sih ada saja, tapi mungkin pinter kali ya, ada yang nggak ketahuan. Jadi masih di patas-patasnya udah lewat. Mungkin langsung diumpetin lah ya gitu ya. Kalau momen gampar-menggampar nih, Bang. Ya kan? Jadi inget apa ya dibilangnya tadi sama alumni, Bang ya? Alumni. Sama siapa, Bang? Bang Komeng. Wih, Bang Komeng. Bang Komeng, sehat selalu Bang Komeng. Ya, Bang Komeng. Ada-adaan, Bang. Kenapa itu bisa digamparin? Bang Komeng polisi emang. Ya, kejadiannya sih sebenarnya bukan karena kita kalah di tawuran ya, atau kita kalah fight sama rival, enggak. Itu kita habis ribut sama Fluid. Biasalah polisi kan melerai. Ngebubarin? Iya, ngebubarin. Udah, kita larilah ke dalam keduta mas apa sih namanya ya? Ini kejadian di mana emang, Bang? Kejadiannya sebelum Genit loh. Sebelum Genit itu ada gang apa ya? Kayaknya lupa lagi namanya. Sebelum Perdana tuh ada tuh. Ada sebelum gang Perdana. Kita masuk tuh ke gang yang itu. Aduh, lupa namanya saya lagi. Malum lah. Iya. Itu kita gerbang tutup. Udah. Kita gerbang tutup. Nah, di situ nggak tahu kenapa kita anak-anak tuh ngeledekin polisi semua. Wah, polisi ini. Akhirnya banyak polisinya bawa tril. Datang buka pintu gerbang, kita diacak-acak. Wah, loh. Kita kocar-kacir semua. Jadi kita kalah bukan nama rival. Jadi kita diacak-acak sama polisi. Polisi bawa tril tuh ya? Kita bawa tril, di situ yang keingetan gue jatuh ke got, kalau nggak salah itu Bang Asrai. Jatuh ke got, mungkin dia kesel sama ngeliat ya ada yang luka karena jatuh atau apa gitu ya di situ. Itu Bang Komeng di situ ngerasa emosi mungkin ya, atau kesel sama kita. Ya kita dijejerin lagi, dikumpulin. Ya dia meluapkan keemosiannya, kekecewaannya dia. Ya maaf ya Bang Komeng juga, ini kita cuman bercerita aja, kembali Bang flashback Komeng. aja kita. Mohon Tapi kita juga nggak dendam kok sama Bang Komeng, karena Bang Komeng juga yang udah bantu kita selama ini juga di jalan itu. Jadi kita digamparin lah tuh, semua dijajarin, digamparin, entah itu kelas 1, kelas 2, ya kelas 3 mah enggak. Karena itu kita ngatain polisi, ngeledekin polisi. Iya, bukan karena kita kalah sama rival. Bang Komeng kecewa nih ngeliat adik-adikannya, kok lu malah ngatain polisi, gitu kali ya, mungkin ya? Mungkin, jadi akhirnya kan lu jadi diacak-acak sendiri gitu sama polisi. Akhirnya gitu. lu udah ada yang sampai jatuh ke got ya kan, sampai waduh. Nah, Bang Ronald, kalau untuk bicara apa ya tadi kayak bicara dengan Pak Polisi gitu ya, momen ketika Bang Ronald ditangkap sama polisi, bukan ditangkap ya, pada saat di razia. Pernah juga sih. Ditangkap pernah juga ya? 2 kali masuk polsek. Lagi pas ini langsung ditangkap. Ya, udah selesai fight, udah ngebubarin. Ya, pertama itu kelas 1, yang kedua itu kelas 3. Pernah ketangkap. Nginep Bang ya? Enggak sih, enggak sempet nginep. Kalau yang kelas 1 itu sama Bang Darto. Bang Darto. Sama siapa satu lagi ya. Pokoknya itu gua disuruh bebenah di kantor polisi. PL, nyapu. Kantor polisi mana ya, Bang? Cengkareng, Polsek Cengkareng. Yang paling parah sih ya waktu di Tanjung Duren. Iya. Jadi gue kenanya di Pesing, dibawa ke Tanjung Duren. Ya, di situ gue disangka gembel karena gue pakai lepis. Itu kelas 3 tuh ya? Kelas 3 pakai lepis waktu itu.
kebetulan gue bawa mistar. Oh, jadi Mistar mungkin penggaris, dianggapnya iya, ini buat macem-macem nih ya kan, buat senjata nih ya kan. Nah, itu gue setiap polisi yang nanya masuk, kenapa nih tawuran? Brak. Berapa polisi tuh ya, tepuk. Udah kebal digamparin. Yoi. Karena kalau urusan gampar menggampar banyak ceritanya doi. Nah, kalau ada lagi sih sebenarnya yang benar-benar gue sampai cium tangan sama polisi. Itu kita habis ribut sama Fluid di Jembatan Genit lah. Fluid udah jebol, ya kan lah. Dan momennya di situ emang waktu itu Bang Maman ya. Itu andai kata Bang Maman mungkin nggak salah ngebagi, bolong kali itu anak kodok, anak Fluid kalau nggak Anak salah. Fluid, Bang Kodok. Itu jatuh dibagi sama Maman, salah dia kena aspal itu di depan. Emang gue jelas gue ngeliat gitu. Nah, dia jebol, kita lurus, kita berangkat, tapi nggak sempet berangkat, kita udah dibubarin sama polisi. Dan di situ Maman lagi yang ngelawan polisi pakai bambu. Oh, sempet nahan Pak polisi nih. Iya, wah polisinya. Ya karena dia mungkin kalau menurut gua pribadi, kalau menurut dia mau ngejagain adik-adikannya. Supaya nggak kena ketangkep nih. Iya, ya kan dia mau ngejagain adik-adikannya, dia tahan polisi, kita suruh jalan dia ribut. Pokoknya nggak ribut kayak sama anak STM ya, cuma ngejaga-jaga doang. Ngejaga-jaga doang. Akhirnya kita diacak-acakan lagi. Masuklah tuh ke perumahan tuh. Ada salah satu rumah yang kosong, kita masukin. Kembali lagi ada yang naik ke plafon. Ya kan, ada yang ya gue mah pribadi nggak sempet naik, udah ada polisinya. Jadi pas begitu udah datang polisinya, turun. Kita dikumpulin. Polisinya ngucat, saya nggak cari yang lain, saya cuma cari yang ini, yang ngelawan. Oh, si Bang Maman. Bang Maman yang ngelawan. Dan akhirnya di situ cuman Bang Maman dong yang kena Yang ke bawah ya? yang ke bawah, kita disuruh balik dan kita semua cium tangan. Oh, Pak polisi. Iya. Ini dulu gue udah suruh pulang, udah cium tangan gitu. Kocak sih. Akhirnya emang Bang Maman aja ya. Untuk teman-teman di Rian Junior Channel, obrolan gue sama Bang Ronald benar-benar seru juga gitu ya. Ada momen kocaknya, ada momen epicnya gitu ya. Tapi tidak lain tidak bukan, kita sekali lagi berdua ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan kembali membuka luka lama ya Bang ya. Karena kita sekali lagi gue nggak lelah untuk menyampaikan, mengkampanyekan kalau kita semua harus sama-sama membantu menyampaikan ke adik-adik kita untuk berhenti tawuran, stop tawuran. Kerugian udah pasti didapat, keuntungan sama sekali nggak ada gitu kan. Nah, untuk terakhir nih sebelum closing, mungkin dari Bang Ronald ada apa ya dibilangnya, wejangan lah ya buat teman-teman dan adik-adik penonton dari Rian Junior Channel menanggapi campaign stop tawuran. Silakan Bang Ronald. Ya mungkin kalau gue sih nggak bisa kasih pesan banyak ya buat adik-adik yang masih sekolah di saat-saat ini, apalagi setelah pandemi ini. Yang gue dengar malah setelah pandemi selesai ini kan udah mulai masuk sekolah, tapi malah ada sekolah itu dimanfaatin buat tawuran itu. Kalau pesan gue ya cobalah udah lu stop tawuran, karena ya kerugiannya ada di diri lu sendiri. Betul. Gitu. Kerugiannya ada di diri sendiri dan nggak menjamin lu terkenal itu lu bisa jadi sukses kedepannya karena lu tawuran. Nggak menjamin itu. Bahkan malah yang biasa-biasa aja, yang terlihat biasa malah dia yang sukses gitu sih. Stop tawuran lah, karena fatal kalau yang nggak rumah sakit, kuburan. Paling utama sih yang harus dilihat itu sebenarnya orang tua dulu nih Bang. Iya, betul ya Bang ya? kasihan orang tua juga. Nyokap udah berharap banyak sama adik-adik gitu. Ketika sekolah udah mulai aktif lagi malah dimanfaatin buat tawuran. Ini berlaku mungkin wejangannya Bang Ronald berlaku bukan hanya untuk
sekitar, mungkin ke semuanya Iya, gitu ya, buat ke seluruh adik-adik yang sekarang lagi mungkin daerah lagi, gitu, ya, iya. lagi wah gue mau biar dapat nama tuh ya, kalau bisa mah jauhin lah, udah stop. Iya. Karena untuk apa juga sih kita ngasih pengalaman ini bukan untuk menyombongkan gue pernah begini, enggak. Ya gue pribadi sih gue cerita begini bukan untuk menyombongkan diri kalau gue pernah terjun di dunia tawuran ya. Apalagi emang masa-masa STM itu emang luar biasa buat gue. Tapi ini pesan aja, pesannya kalau lu bisa ambil hikmahnya, lu stop. Betul. Ya kan, kasihan orang tua lu, kasihan diri lu sendiri. Gitu kan. Kalaupun jangan sampai lu menyesal di kemudian hari. Wih, mantep nih. Jangan dari Bang Ronald ya kan. Oke, teman-teman di Rianyo Channel, udah saatnya nih gua sama Bang Ronald nih pamit nih. Tadi adalah wejangan dari Bang Ronald yang sebenarnya menurut gua tuh bukan untuk adik-adik aja sih, buat gue juga pribadi gitu ya, karena saya juga sekarang nih Bang lagi bener-bener membangun circle untuk silaturahmi, mengkampen ya gitu buat stop tawuran gitu Bang ya. Bang Ronald, saya dan tim nih ya semua mengucapkan terima kasih banyak nih Bang Ronald nih. Saya udah diterima di kediamannya Bang Ronald, udah dijamu dengan baik ya dengan Bang Ronald. Udah memberikan waktu luangnya buat bercerita ketika beliau nih putih abu-abu dulu ya. Sekali lagi, tolong kalau yang dalam cerita ini ada yang nggak perlu diambil gitu ya, maksudnya tolong dicontohkan yang baik-baik aja. Kalau yang nggak baik sebenarnya nggak usah diulang lah Bang ya. Iya, Maksudnya nggak usah. betul. Yang tadi lah, wejangan dari Bang Ronald tuh semua nggak ada baiknya kalau berhubungan dengan tawuran gitu. Jangan lupa juga untuk teman-teman dukung gua terus dalam membangun konten ini, karena gue mau membangun silaturahmi, mengkampen untuk stop tawuran dengan cara subscribe udah pasti ya kan. Soalnya gini Bang Ronald, banyak yang nonton doang nggak di subscribe gitu Oh, ya. gitu. Ya, minta tolong ya subscribe ya. Masih gue ntar gue subscribe. Iya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, share ya. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.